Kontribusi Yaman pada pencapaian peradaban gemilang umat muslim abad pertengahan sangat besar. Mayoritas penduduk Yaman adalah pemeluk Islam. Jumlahnya mencakup 98% dari populasi. Ajaran Islam merupakan pedoman serta tuntunan pada seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Islam telah tersebar luas di Yaman, bahkan semenjak masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mengenalkan agama ini kepada penduduk Yaman pada tahun 630 Masehi. Tidak butuh waktu lama bagi agama Islam berkembang pesat di sana. Masjid pertama pun dibangun di wilayah Al-Janat, yang diikuti dengan kehadiran masjid di sana. Pada perjalanan selanjutnya, warga Yaman terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni penganut Sunni, jumlahnya mencapai 50-55% penduduk Muslim serta Syiah yang sekitar 42-47%. Selain itu, secara mazhab Sunni pun terbagi lagi dengan mayoritas atau 50-55% adalah pengikut mazhab Syafi'i, 40-45% terkait aliran Zaidi, dan 2-5% dari mazhab Ismaili. Pengikut Sunni banyak menetap di wilayah selatan dan tenggara. Adapun di utara merupakan pusat pengikut Zaidi, sedangkan pengikut ajaran Jafari memilih kawasan tengah, seperti ibu kota Sanaa sebagai basisnya. Yaman adalah pusat peradaban tertua di timur jauh. Hal ini dikatakan ahli geografi asal Yunani, Ptolemy. Dia menjuluki negara itu dengan Daimon Arabia atau Arabia yang beruntung. Antara abad 12 sebelum Masehi hingga 6 Masehi, telah berlangsung sebanyak 6 pergantian dinasti penguasa di Yaman. Dan di wilayah Yaman ini, terdapat satu kota yang disebut dalam Al-Quran, yakni Sabah. Sektor perniagaan menyumbang peran penting Yaman dalam kemajuan kawasan itu selama berabad-abad silam. Terdapat beberapa pusat ekonomi, antara lain, Main, Kataban, Hadramaut, Ausan, Sabah, dan Himyarite. Pada era kejayaan Islam, Yaman masuk ke dalam wilayah pemerintahan kekhalifahan. Status wilayahnya, yakni provinsi dan dipimpin seorang gubernur yang diangkat langsung oleh khalifah. Yaman terkenal dengan aneka produk tekstilnya berkualitas tinggi. Tekstil dan pakaian jadi dari Yaman berharga mahal ketika dijual di negara lain, bahkan kerap menjadi pilihan khalifah. Rempah-rempah juga menjadi barang dagangan utama. Kontribusi Yaman pada pencapaian peradaban gemilang umat muslim abad pertengahan sangat besar. Banyak dari penduduk yang terjun di kancah kemiliteran kekhalifahan. Mereka turut serta dalam ekspedisi perluasan wilayah Islam yang berakhir sukses. Sebagian lagi dilibatkan pada proyek-proyek konstruksi. Tenaga kerja dan insinyur dari Yaman mendirikan bangunan penting di kota-kota utama Islam, semisal Baghdad, Kairo, maupun Persia. Hingga abad 20, Islam masih dominan dan menjadi agama resmi negara. Ketika Islam masuk ke Yaman berkat Ali bin Abi Thalib, Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoi mereka, ia menemukan tanah subur di sebuah desa yang tumbuh dari pertanian dan perdagangan. Kota ini adalah salah satu yang paling sabar dalam hal pertanian yang membutuhkan kelelahan, kesabaran dan semangat, selain kesabaran yang dibutuhkan oleh perdagangan untuk mengembangkan modal dan menghasilkan uang. Tentu saja, Rasulullah SAW menggambarkan orang Yaman sebagai orang yang bijaksana dan beriman, dan mereka menikmati sebagian besar dari kesaksian kenabian yang mulia ini. Orang-orang Yaman bukanlah orang-orang yang bergantung pada bantuan negara Islam, tetapi berada di garda depan orang-orang yang melintasi negara-negara timur dan barat, untuk berperang melawan orang-orang kafir dan pindah ke negara-negara yang dibebaskan. Dipastikan bahwa beberapa suku dari Yaman pergi ke Madinah, kemudian banyak suku pergi ke Irak, Mesir dan negara-negara Al-Sam selama periode penaklukan pada masa Khalifah Teladan. Orang-orang Yaman tidak ketinggalan ketika mereka berhijrah ke ujung tanah yang dikenal, seperti Al-Andalus ketika dibebaskan pada masa Bani Umayyah. Dan bahkan ketika penaklukan berakhir, legiun orang Yaman tidak berhenti menjelajahi daratan dari timur ke barat. Namun, hal itu tidak terjadi melalui pasukan hebat yang menaklukkan dataran dan kota, melainkan melalui kafilah dagang yang tidak meninggalkan barang dagangan tanpa melakukan perjalanan untuk menjual, membeli, atau membawanya kembali. Selain ekspedisi komersial ini, ada beberapa yang menetap di negara yang jauh dan tetap tinggal di sana hingga hari ini.